Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial data mining dengan software Orange. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara kita menyimpan hasil pengolahan data ke file, juga bagaimana kita menyimpan model algoritma yang dihasilkan ke file. Nah, untuk pengantarnya, kita kembali ke slide yang ini ya. Jadi di slide ini pesan yang ingin disampaikan adalah jadi yang namanya sistem yang dipakai untuk melakukan training bentuk model dan yang dipakai operasional yang dipakai untuk memprediksi data di masa depan itu disarankan dipisah, jangan ditaruh di sistem atau di program yang sama. Karena apa? Karena yang namanya training itu bisa memakan waktu, tergantung datanya, tergantung algoritmanya. Kadang bisa 30 menit, bisa sejam, kadang bisa berhari-hari kalau datanya begitu kompleks. Jadi kalau begitu muncul data future baru dilakukan training, maka prediksinya harus menunggu trainingnya selesai dulu kan. Kalau dua aktivitas ini digabung dalam satu program yang sama, akan lama nanti keluar hasil prediksinya. Maka dari itu, karena dia dipisah sistem, pisah program, perlu ada semacam media komunikasinya nih, jembatannya apa dong. Nah, makanya flow-nya kita buat begini. Kita save dulu ke file hasil dari fase trainingnya. Saya ulangi, kita save ke file, kemudian filenya kita taruh di program atau sistem lain yang dipakai buat prediksi. Jadi prediksi bisa langsung memprediksi tanpa harus menunggu training. Jadi ini lebih cepat ya. Kalau saya ulangin sedikit, jadi fase training yang dilakukan kan outputnya adalah model ya. Seperti yang dulu kita feeding data historical ke artificial intelligence, lalu artificial intelligence membentuk model berdasar algoritma yang kita tunjuk. Algoritmanya kita trial beberapa ya, sehingga dihasilkan beberapa kandidat model, lalu dievaluasi mana yang terbaik. Nah, model yang terbaik ini kemudian di save ke suatu file yang nanti di load di sistem lain yang dipakai buat memprediksi data di masa depan. Kita lanjutkan ke sesi prakteknya ya. Nah, sebelum masuk ke sesi prakteknya, saya ingin tunjukkan bagaimana software Orange ini bisa dipakai untuk menyimpan data hasil pengolahan. Karena kan nanti konteksnya kita butuh data history, data future. Nah, ini kan data future-nya kan mohon maaf saya belum punya. Jadi harus pura-pura diadain dari data yang kita punya, misal file CSV student por, kita bagi dua secara random nih, sebagian menjadi data history, sebagian menjadi data future. Ini untuk kepentingan simulasi saja. Oke, jadi saya panggil file CSV student por ya, seperti biasa menggunakan widget CSV file import. Periksa ulang tipe data kolomnya ya, harusnya sudah oke. Karena fokusnya bukan di situ, saya tutup. Nah, widget data sampler ini gunanya bukan hanya untuk train test split sebenarnya, tapi apapun untuk memilah data itu berlaku universal widget ini. Jadi saya bikin 90% sebagai data history, sisanya 10% sebagai data future, data masa depan. Nah, kemudian kita pakai widget ini nih, save data. Saya rename dulu. Save data history. Tarik sini. Nah, ini
Sudah benar ya. Yang masuk sini kan data sampel sebagai data history. Benar. Kemudian kita klik kanan di sini. Oke. Kemudian klik Save As. Pilih foldernya ya. Terserah. Kemudian pilih tipe filenya. Pilihannya TAB, CSV, PKL, dan lain-lainnya. Tapi saya rekomendasikan CSV. Pilih nama filenya. Import story. Lalu ketik save. Nah, sudah selesai. Filenya harusnya sudah tersave. Tarik lagi. Share. Save data future. Saya tarik sini. Nah, ini perlu diganti. Jadi ini kan ini yang akan sebagai data history, ini data future yang 90%, 10% tadi. Klik kanan, open, pilih save as. Pilih foldernya ya kalau ingin diganti. Bebas. Kemudian ketik nama filenya. Tipenya jangan lupa ya. Disarankan CSV. Klik save. Ini ada opsi di sini. Kalau dicentang dampaknya ke file CSV-nya. Nanti di header-nya kalau tipe datanya kategorikal muncul variasi kategorinya apa saja. Kita lihat hasilnya ya. Tadi simpannya kan ke folder. Nah, ini sudah terbentuk student for history, student for future. Ya, begini filenya. Jumlah datanya 585 ya, 586 minus header. Coba kita cocokkan di sini. Cocok 585 kan, yang 90% ini. Oke, jadi begitu ya. Kita menyimpan hasil pengolahan data di Orange ke file. Kita lanjutkan prakteknya ya. Saya ingin tunjukkan bagaimana programnya atau sistemnya yang dibuat pada saat training. Jadi output terakhirnya adalah model terbaik ya, yang kemudian di save ke file. Seperti biasa kita panggil dulu datanya dari file CSV. Hati-hati, ini yang kita ambil yang dari hasil pemilahan sebelumnya ya, namanya adalah student for history. Saya tidak cek lagi kolomnya, harusnya sudah oke ya, tapi kalau mau dicek lagi silahkan, tapi fokus kali ini bukan di situ. Yang jangan lupa ya, student for history, bukan yang student for tanpa history. Lalu ini supervised learning, jadi kita membutuhkan widget select column untuk memilih kolom target. By default sudah dipilihkan kolom paling kanan. Kita memakai metode cross validation ya. Jadi kita ambil salah satu algoritma, katakanlah linear regression, terus linear cross validation, berarti kita membutuhkan widget ini, test and score. Saya tarik sini. Karena cross validation tidak perlu ada pemilahan data. Klik kanan. Oke, skornya sudah dapat untuk model dari algoritma linear regression. Kemudian kita bandingkan dengan algoritma lainnya, katakanlah KNN.
Oke, loading sudah selesai. Lalu decision tree atau tree. Oh, masih loading. Oke, sudah selesai. Oke, proses data decision tree sudah selesai. Kita tambahkan lagi algoritma random forest dan gradient boosting. Ini kalau teman-teman ingin mencoba-coba algoritma yang lain, silakan ya. Ini tip naive Bayes tapi tidak digunakan untuk regresi, hanya bisa digunakan untuk klasifikasi. Oke, gradient boosting juga sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Bisa diurutkan dengan klik di sini ya. Ternyata yang skor akurasinya terbaik adalah linear regresi. Model yang dihasilkan dari algoritma linear regression. Maka dari itu model yang dihasilkan dari linear regression perlu kita save ke file. Save-nya menggunakan widget ini, save model. Yang paling baik linear regression kan, tarik ke sana. Klik kanan, open, pilih save as. Kemudian langsung ketik namanya ya, student for. Saya beri nama sesuai nama algoritmanya ya, linear regression. Dan reg saya sikat, terus klik save. Nah, tadi kan foldernya disimpan di drive H folder Python kan. Kita cek foldernya, drive H folder Python, itu filenya sudah terbentuk. Lanjut lagi ya, saya akan tunjukkan bagaimana sistemnya, programnya di bagian deployment, bagaimana model terbaik yang sebelumnya di save kita manfaatkan untuk memprediksi data di masa depan. Pertama kita load dulu modelnya yang sebelumnya di save dengan widget ini, load model. Klik kanan, panggil file pckls-nya ya. Mana tadi? Oh ini. Klik ini, klik open. Tutup. Terus kita panggil data feature-nya. Data feature-nya juga dalam file CSV kan. Jadi kita menggunakan CSV file import. Hati-hati pilih filenya ya. Yang kita gunakan yang ini, student for future. Karena ini adalah data future. Oke, ini kolomnya saya anggap tipe datanya sudah oke semua. Jumlah datanya ada 64 ya. Kemudian karena ini supervised learning, kita perlu tunjuk kolom targetnya. Saya open, sudah oke ya. By default diambil kolom paling kanan dan memang kolom G3 yang menjadi kolom target. Nah, kemudian kita gunakan ini, prediction. Tarik sana, tarik sana. Kita buka hasilnya ya. Nah, 64 kan data future-nya, 64 baris. Ini aktual data future-nya, ini prediksi oleh algoritma yang di training sebelumnya, yang filenya di save lalu di load di sini. Hasilnya ada di kolom yang ini. Namanya sama kan, linear regression. Skor akurasinya bisa dilihat di sini. Oke, jadi begitu ya gambarannya. Kita melakukan training, hasilnya adalah model dengan skor akurasi terbaik. Lalu modelnya di save ke file pckls. Kemudian kita bikin program sistem baru buat memprediksi data masa depan.
file PCKLS yang dibuat sebelumnya di load, tidak usah training ulang lagi, langsung diketemukan dengan data future. Terbentuklah skor akurasi dan hasil prediksi. Gitu ya untuk video ini tentang bagaimana kita menyimpan, intinya menyimpan model yang kita training sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.